Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita menghadap pada Tuhan. Kita memuji, kita menyembah pada Tuhan, karena Tuhan kita Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Haleluya Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita datang saat ini dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, kita memuji-muji Tuhan kita, Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu. Mari Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita menghadirkan pada Tuhan Yesus. Saya mengundang Bapak, Ibu untuk bangkit berdiri. Kita rasakan kuasa Allah, Allah yang hadir saat ini. Biar Roh-Mu indah bersama, ku ingin selalu bersekutu dengan nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama, haleluya. Sungguh indah bersama selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu dengan
Mari kita ucapkan syukur kita pada Tuhan. Kirap-Mu biarkan roh tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu. Selamanya, selamanya Yesus. Haleluya. Glory, 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 glory. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia. Beri aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memukul aku, kau putuskan aku menutup satu. Selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, pemilikku namanya. Haleluya, haleluya, kita hadirkan Yesus, kita hadirkan saat ini. Oh, selalu hadir, rasakan hadirat Tuhan. Haleluya, Kau yang setia menopangku
selamanya bagimu, selamanya bagimu, selamanya bagimu. Haleluya, haleluya. Yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari yang indah ini kembali sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu datang kepada Tuhan. Kami akan melayani Engkau, kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan akan curahkan hadirat-Mu, kiranya Tuhan akan curahkan kuasa-Mu dari tempat maha tinggi, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, mengurapi setiap jemaat-Mu yang hadir, yang ada dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang lupa Tuhan mengingatkan, bahkan yang jauh Tuhan tarik kembali, sehingga seluruh jemaat-Mu boleh setia kepada Tuhan sampai akhir. Tuhan Yesus, jika ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus akan memberkati dan memimpin ibadah raya dari saat ini sampai selesainya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Ada sukacita? Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Allah kita, Allah yang hidup. Allah kita ada di tempat ini. Kita puji Dia, kita muliakan namanya, karena Dia layak dipuji, disembah. Saat ini ku datang lagi untuk memuji Tuhan.
memberikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudaraku. Sungguh indah kita bersama-sama Tuhan memuji memuliakan namanya. Karena Dia yang memberikan kehidupan saat ini untuk selamanya. Mari kita lanjutkan pujian lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Karena Dia yang memiliki semuanya Tuhan. Dia yang berkuasa. Dia yang memiliki semuanya yang ada di bumi maupun di surga. Sebab keagungannya mengatasi langit, sembah sujud di hadapannya. Sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Sembah Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya. Semuanya keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di langit dan bumi. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Kita wajib bersyukur padanya. Karena Dialah Allah yang berkuasa di bumi maupun di surga. Mari kita semua memuji nama Tuhan. Mari kita semua berdiri. Karena Tuhan tidak akan memandang suku bangsa, memandang muka, memandang apapun. Kalau segenap umat Tuhan berserah pada Tuhan, memuji nama Tuhan, Tuhan terima semuanya itu. Hitam atau putih, kita musikan pujian ini. Hitam atau putih, bulu hitam, bulu putih, hitam atau putih.
Haleluya, haleluya. Kita semua bersyukur pada Tuhan. Allah kita sungguh luar biasa. Mari kita siapkan hati jiwa roh kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengenal kepribadian kita semua. Haleluya. Berbiru sayang haus rindu aliran su. Jangan tahan datang pada Tuhan Yesus. Jangan ditahan terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Manu seperti rusa rindu aliran su. Haleluya. Tidak. Inilah sebagian pada kita rindu akan kealiran Tuhan. Jiwaku Tuhan Yesus yang mengenal pribadi kita semua. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Guru isi hatiku kau tahu. Tanpa waktu lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan. Bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitu pun jiwa. Tuhan yang tahu keberadaan kami semua. Engkau mengenal pribadi, setiap pribadi saat ini datang pada Engkau. Tiada yang tersembunyi bagi Engkau. Engkau mengakui Engkau Allah yang berkuasa.
Haleluya. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Allah yang kami sembah, kami muliakan namamu Tuhan Yesus Kristus. Saat yang sangat indah, sangat kami butuhkan. Kami perlu Engkau Tuhan. Hari ini umat-Mu Tuhan Yesus rindu aliran sungai-Mu. Seperti bagaikan tanah kering, rontangkan. Namun dengan aliran sungai-Mu kami dapatkan kesegaran dari Engkau, yaitu Engkau Tuhan Yesus yang mengaliri kehidupan kami. Kami boleh bersuka cita, kami boleh memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk berkat saat ini Tuhan. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami semua dapat mengerti rencana-Mu yang indah untuk kami semua, untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Salam saudara, puji Tuhan, pagi ini kita menikmati pujian kepada Allah. Kita rasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah ibadah kita. Saya akan melanjutkan mengenai keluarga. Saudara, hari-hari ini Tuhan rindu sekali melihat keluarga yang saya katakan Kristen menikmati kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tetapi kebahagiaan itu bagaimana hubungan antar keluarga itu jadi baik. Suami terhadap istri, istri terhadap anak-anak. Bagaimana menjadikan keluarga itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin melihat keluarga Kristen yang ada di muka bumi ini, saudara, mengalami kekacauan. Sebab keluarga itu adalah lambang gereja, gereja kecil. Kalau keluarga kita bahagia, lah disitulah Tuhan ada. Saudara, 2 minggu yang lalu pernah saya katakan ada hal-hal yang harus ditinggalkan, ada hal-hal yang harus dipegang dalam diri kita. Kemarin saya sudah nyampaikan yang pertama itu dosa seks, yang kedua itu adalah dosa karena lidah. Saudara, betapa hancurnya ya keluarga ini kalau tidak dikendalikan oleh lidah. Siapa sih yang bisa menguasai lidah ini? Tidak ada. Saudara, sulit orang bisa menjadikan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih dulu kita baca dulu dalam kitab Mazmur 28, 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca ayat ini, 2 minggu yang lalu kita akan baca, sudah dibaca. Demikian firman Tuhan, nyanyian syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu,
berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi pohon seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Nah saudara, dalam Mazmur 128 ini kita melihat kebahagiaan di dalam rumah tangga ya. Tapi kuncinya dari ayat ini hanya orang laki-laki. Mengapa ke orang laki-laki? Keluarga, dalam keluarga itu kalau laki-laki itu adalah sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga. Jadi mana kalau orang lain bilang imam, imamnya keluarga. Saudara, walaupun suaminya ini pekerjaannya tidak mumpuni ya, mungkin ada saudara seorang istri yang bekerja pangkatnya lebih tinggi daripada suaminya, tetap dia harus melihat bahwa dalam keluarga itu sebagai kepala itu laki-laki, kepala dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga kepalanya ini tidak bisa dihargai, sebab ada istri-istri yang tidak menghargai suaminya, ada istri-istri yang menyepelekan suaminya. Karena apa? Karena istrinya lebih baik keadaannya daripada suaminya, lalu laki-lakinya, suaminya diremehkan. Nah, keluarga Kristen tidak boleh seperti ini saudara. Keluarga Kristen tidak boleh seperti ini. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai pembantu, bukan pembantu ya, bukan apa itu pembantu dari rumah tangga, tapi penolong. Alkitab katakan penolong. Tugasnya apa? Tugasnya itu menolong. Istri itu menolong, yaitu suami. Ketika suami dalam keadaan lemah, istri yang menguatkan. Ketika suami dalam keadaan susah, istri yang menghibur. Jadi saudara, kalau keluarga antara suami istri ini sudah sepakat sehati sekata sepikir, saya percaya kok kebahagiaan itu akan dialami. Satu dengan yang lain akan baik, dan akhirnya timbul yang namanya rukun. Nah, ketika rukun ini, saudara, Tuhan akan mengirim berkat-berkatnya ke sana. Coba keluarga yang tidak rukun, angel berkatnya waduh ya, jauh. Tapi keluarga itu rukun, saudara, Tuhan itu akan memberkati. Sebab di dalam Mazmur 133, kesanalah Tuhan akan mengirimkan berkat. Saudaraku, ini jadi suatu hal yang Tuhan rindukan dalam kehidupan orang-orang Kristen di akhir zaman ini, saudara, adalah keluarga. Kebahagiaan dalam keluarga itu. Bagaimana rumah itu dijadikan seperti gereja, seperti gereja kecil, saudara. Di sana ada pujian, di sana ada sorakan, di sana ada nasihat satu dengan yang lain, saling menasihati satu dengan yang lain. Ini yang harus terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu Allah punya misi, saudara. Misi Allah terhadap keluarga itu apa? Kita melihat bahwa dewasa ini integritas
keluarga berada dalam titik kritis yang memprihatinkan. Saudara, keluarga, bicara masalah keluarga umum. Umum itu termasuk bukan orang di dalam Tuhan. Nah, lebih-lebih orang Kristen yang tiap minggu ke gereja, tiap saat membaca Alkitab, walaupun bertubi-tubi banyak masalah tantangan yang terjadi, diharuskan itu bisa menjadikan keluarga itu bahagia. Jangan karena ekonomi keluarga jadi kacau, jangan karena pekerjaan keluarga jadi kacau. Saudaraku yang saya kasih, fenomena modern seperti kawin kontrak. Sekarang ada kawin kontrak itu, saudara. Kawin setahun berapa juta? Itu ada di Bandung sana, ada kawin kontrak 2 tahun berapa juta. Loh, kok ya gelem dibikin kontrak gitu. Tapi ini yang terjadi dewasa ini, saudara. Kita melihat di sana. Jadi kawin kontrak ya disaksikan oleh biasanya oleh pengurus-pengurus di sana, saudara. Oh, ini kawin kontrak. Lek kontrak ente, ya wis gak ada hubungan keluarga lagi. Terus apa lagi? Perceraian. Orang Kristen gak boleh cerai. Apapun alasannya, gak boleh. Ya, ini saya tandaskan. Orang Kristen tidak boleh cerai. Dulu ada orang Kristen dari luar negeri ke sini, Om, saya datang, ada perlu, ada apa? Ada apa? Saya bisa tolong kamu. Ada apa? Tolong Om, ceraikan. Saya pengen cerai sama suami saya. Loh, ini loh ya. Lek kamu tak satukan, oke, aku berusaha bagaimana untuk menyatukan kalian. Tapi kalau kamu mau cerai, mau pisah, wis, aku ndak tanggung jawab, aku ndak mau. Saya ada dalam dunia ini untuk menyatukan kalian, untuk menjadi satu keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Rayu, saudara, dia pakai uang. Om, saya ada 10 juta Om. Ya apa duit 10 juta? Tolongin saya Om, supaya bisa cerai. Maaf ya enggak iso. Aku enggak iso, lek masalah duit aku enggak silo. Kalau itu enggak benar, ya ngomong enggak benar. Saya ngomong enggak benar, ngapain saya harus lakukan itu? Wes mulio. Lek kamu pengen cerai mulio, tapi kalau kamu pengen satu, ayo tak bimbing kamu. Ayo tak tuntun kamu sampai kamu menjadi baik. Nah, saudara kawin kontrak ya, terus cerai, tadi cerai. Sekarang banyak keluarga yang cerai ya. Bahkan ada cerai belum sah ya, sudah cari lagi. Di sini digulai lagi yopo gitu ya. Terus apa lagi? Selingkuh. Katanya selingkuh indah. Selingkuh itu enak katanya gitu ya. Tapi saudara jangan coba-coba ya selingkuh ya. Saya percaya laki-laki atau perempuan gak ada yang selingkuh. Biasanya itu di lapangan kerjaan. Di lapangan pekerjaan, setiap hari kumpul, setiap hari ketemu, setiap hari guyon, itu bisa terjadi perselingkuhan. Ya kalau pekerjaannya wira swasta, tapi kalau pekerjaan itu menetap, saudara, misalkan pegawai negeri gitu atau apa yang tetap melihat, saya dilihat ya itu aja. Melihat istrinya, wah kurang menarik katanya gitu. Tetapi melihat temannya, teman jadi mesra, saudara. Akhirnya terjadi perselingkuhan. Apa lagi? KDRT. Seharusnya istri itu disayang, ya, harus dibelai, harus dikasihi, tapi terjadi KDRT, saudara. Istri ditempelengi, istri dipukuli, saudara. Terus apa lagi? Istri dibunuh, mutilasi.
Saudara, ada. Ini zaman yang gawat, saudara. Oleh sebab itu saya kepingin rumah tangga Kristen itu diberkati Tuhan dengan keharmonisan. Terus apa? LGBT. Apa itu Om? LGBT itu? LGBT itu wong lanang, padha wong lanang ya. Itu tanda-tanda akhir zaman datang. Kalau ada LGBT, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, wis Tuhan itu mau datang. Itu Alkitabiah katakan demikian. Saudara, ini sudah banyak di mana-mana. Nggak seneng sama perempuan, seneng podo teman sejenis. Malah di Amerika kepingin hal ini diresmikan, boleh pernikahan teman sejenis gitu, saudara. Alkitab aja nggak boleh. Alkitab itu ngelarang, saudaraku. Ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi lembaga keluarga secara khusus bagi keluarga Kristen. Situasi ini juga diperparah dengan peranan media yang bisa membuat kesan bahwa hal-hal tersebut adalah lumrah, adalah normal. Selingkuh apa? Normal, lumrah. Apalagi cerai, lumrah. Saudara, ini terjadi pada zaman ini. Namun hal tersebut kita sadari telah membentuk mental masyarakat yang buruk terhadap keluarga Kristen. Saudaraku, kita melihat dalam Injil Matius 8:14 sampai 17 memperlihatkan bahwa misi Yesus makin tersebar dan meluas hingga ke tempat-tempat yang lain, bahkan telah melintasi daerah lintas budaya. Akan tetapi saudara dapat melihat makin luasnya pelayanan misi Yesus, makin Yesus memperhatikan hal yang penting. Ia bersama-sama murid-muridnya melayani bangsa-bangsa lain, tetapi ia juga ingat akan keluarga daripada murid-muridnya. Saudara, yang tidak dapat dilewatkan begitu saja karena mereka juga membutuhkan anugerah Yesus. Keluarga dari murid-murid tersebut merupakan suatu lembaga yang penting dan utuh dalam kehidupan para murid-muridnya. Keluarga adalah ikatan dan hubungan darah daging yang memiliki persekutuan yang begitu erat. Maka Yesus menginginkan juga supaya setiap keluarga dari muridnya dapat berjumpa dengan Tuhan. Jadi Tuhan kepingin ya, kalau satu keluarga itu dalam Tuhan, lek minggu teko bareng-bareng, yo anake yo bojone. Saudara datang ke gereja, gandengan tangan memuji Tuhan. Oh, alangkah baiknya. Saudara, ya saya enggak tahu, ya ada orang-orang sendirian itu saya enggak permasalahkan datang kepada Tuhan. Saudara, Tuhan ingin keluarga, bicara keluarga ini suami, istri, anak. Alangkah baiknya kalau anak-anak ini ya suami atau anak-anak, istri, saudara bersatu di dalam Tuhan. Ini pada zaman akhir, saudara. Jangan wah ini suaminya repot kerja, wes kamu ini gereja gitu. Tuhan inginkan semua. Maka itu orang Israel ketika di Mesir, dia kan berkata, izinkan kami beribadah kepada Tuhan. Firaun enggak boleh. Saudara, wong ibadah kok enggak oleh. Tuhan bikin keras hati Firaun. Tulah 1 sampai 10. Tuhan bikin keras sama Firaun dan akhirnya Tuhan hancurkan Firaun di laut. Saudara perhatikan itu. Kita melihat bahwa Tuhan inginkan keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Maka itu dalam keluarga itu harus ada ini ya. Ini yang harus ada dalam keluarga. Apa Om itu Om? Apa yang ada dalam keluarga? Itu harus dalam keluarga itu ada belas kasihan. Suami, istri, anak harus ada belas kasihan. Kita melihat kan,
ada keluarga yang KDRT. Mengapa ada KDRT? Karena enggak ada belas kasihan, enggak ada kasih. Dalam Kolose 3 ayat 12, saudara. Coba saudara baca. Karena itu, Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Paulus berkata kepada orang-orang di Kolose, sebagai orang yang dikuduskan dan dikasih oleh Allah, hendaklah, kenakanlah, gunakanlah, pakailah, apa di sana? Belas kasihan. Saudara, ini yang membuat keluarga bahagia, keluarga seneng, iso guyon, ya. Saudara, ada keluarga yang nggak bisa guyon. Oh, saya lihat isinya ngamuk bapaknya, ibu ya ngamuk sama anaknya. Saudara, pada waktu pernikahan itu, mengapa diciptakan wanita dan laki-laki? Supaya mereka berpasang-pasangan. Lah lek wis oleh pasangan tulang rusuk, Tuhan kenapa? Kasihi pasanganmu, hormati pasanganmu. Saudara, itu keluarga Kristen. Jadi keluarga Kristen itu kalau melihat ya, ini yang harus dipegang adalah belas kasihan, saudara. Ada kasih dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan harus selaras dan dicerminkan dengan belas kasihan. Saudara, saudara mengasihi, mangkelo koyo ngopo? Siapa yang laki-laki suka pukul istrinya? Siapa laki-laki yang pernah memukul istrinya? Saudara, ini terjadi KDRT itu ya. Saya ingatkan ya, kenapa? Tidak adanya belas kasihan. Tidak ada belas kasihan dalam artinya lewis ono masalah, wis mangkel tangane moro. Lah tangannya moro, istrinya sebagai apa? Sebagai pelampiasan. Kita melihat, saudara, kita melihat sekarang apa? Istri kita mendengar informasi dari koran, dari TVRI. Oh, ada wanita ngambang di kali dengan potongan-potongan tangan. Saudara, itu enggak heran lagi. Berita yang kayak gitu udah enggak asing lagi loh. Ngapa sampai terjadi seperti ini, saudara? Karena apa? Suaminya jengkel sama istrinya. Saudara, sanadkan saat jengkel-jengkelnya suami, masalah apa? Jangan sampai pernah moro tangan. Jangan pernah kasar terhadap istri. Saudara, nah, kalau kasar rame tadinya. Keluarga itu tidak akan bahagia. Enggak ada kasih, enggak ada belas kasihan di sana. Mintalah pada Tuhan untuk memberi kita kasih agar dapat mengasihi orang lain. Bahkan untuk orang yang membenci atau yang melukai kita. Saudara, ini yang Tuhan, Natal itu artinya apa? Natal, Yesus lahir. Lahir kanggo sopo? Untuk manusia yang berdosa. Yang dikasih itu orang model apa? Ada nyanyian putih, hitam, merah, kuning. Di dunia ini berapa kulit? Warna kulit? Siapa yang tahu? Berapa kulit? Hitam, negro, ya. Terus sawo matang, Indonesia jelas itu. Terus putih, itu Cina. Terus merah, Indian.
Terus apa lagi? Hijau. Enggak ada itu. Saya belum ada orang lihat, wah kulitnya hijau. Gila nih itu. Terkecuali kalau di film Hulk itu apa? Hijau. Saudara, warna kulit berbeda. Ya. Dulu pada waktu Amerika masih zaman Abraham Lincoln ya. Jadi perdagangan manusia sampai sekarang dulu, manusia itu didol. Sampai sekarang Indonesia, Manila, Myanmar, Bangkok terlibat, manusia dijual. Ya, enggak tahu dipekerjakan sebagai apa, enggak tahu, tapi yang jelas ya ngapa sih gitu. Demi uang enggak ada belas kasihan. Demi uang enggak ono belas kasihan. Lu sesama dijual, saudara. Apa enggak menderita? Menderita, saudaraku. Jadi yang pertama yang harus ada ini belas kasihan. Kalau belas kasihan ada itu wis bagus ini. Bojo salah gak ngamuk dhisik. Dikaji kembali yo kok salah iki ngopo iki? Ndundakno di ngono. Oh iya ternyata salah. Wis gak apa-apa, ampuni. Saudara, suami salah enggak langsung cecet gitu enggak. Dikaji kembali. Walah, ini dah. Ada belas kasihan. Anak nakal. Biasanya anaknya nakal. Anak enggak mau dikendalikan. Apalagi ikuti zaman. Zaman up to date. Saudara, anak-anak ikuti sekarang anak-anak sekarang itu apalanya ngopi, saudara. Kemana? Ngopi. Coba tanya anak saudara. Kemana le? Ngopi. Kemana nduk? Ngopi. Saja nih ngopi nih kono ono opo. Tapi ini udah zamannya. Ma itu Kediri. Diadakan apa membuka warung kopi itu ribuan di Kediri ini, saudara. Karena apa? Ngopi, saudara. Aku kadang-kadang mikir loh, ini saja nih ngopi, mau yang bendino ngopi. Masa 1 minggu sih ada kerjaan, seminggu ngopi. Ngomong-ngomong ketemu teman di warung kopi, saudara. Sebagai orang tua, zamannya koyok ini kok. Zamannya kok ini harus bijaksana. Harus bijaksana. Kita lihat pengaruhnya aja. Dia jadi baik atau tidak jadi baik. Pengaruhnya lihat itu. Anak-anak saudara pengaruh itu baik atau tidak. Nah, kalau enggak baik baru ngomong. Ngopo kok ngini li. Apalagi narkoba, jangan sekali lagi jangan saudara menyentuh yang namanya narkoba. Narkoba itu begitu diketahuan sama polisi sudah ngandang itu di mana? Di penjara. Enak di penjara, diingoni, tapi tertekan, saudara. Jadi kita lihat harus ada belas kasihan, dipantau, dilihat anak-anak kita. Jangan sampai saudara cukup saudara punya HP. Ini di mana kamu? Ya Pak, gini ya sudah. Kamu di mana ini? Jamnya ini kok durung mulai-mulio. Saudara saya sering kayak gitu. Ja iya wis bengi le, aja jangan malam-malam mulio. Mulai. Ya OTW. Nah, coba jawaban tuh OTW. Wah, kalau sudah OTW ngerti aku. Dia mulai OTW. Aman saudara. Jadi pikiran kita tidak terlalu banyak ya dipusingkan dengan hal yang terjadi dalam dunia ini. Jadi mantau orang tua itu mantau, ojo ngikuti terus akhirnya anak kita kejerumus kepada hal-hal yang tidak benar. Harus ada belas kasihan, ya. Suami salah, istri salah, harus ada belas kasihan. Saudara, Yesus itu datang ke dalam dunia itu menerima semua kulit. Wong negro. Saudara sekarang di Afrika Selatan ini
Kristennya luar biasa. Di pedalaman ditembus oleh orang-orang Kristen. Berapa banyak misionaris yang mati di sana. Saudara, saya ingin katakan, mari kita bangun rumah tangga kita. Tidak ada yang sempurna. Kita itu tidak ada yang sempurna. Mbok kita baik, wong Kediri itu ya. Wong Kediri kalau baik gitu ya. Karena kadang-kadang saya goyan sama istri, baik, piuh. Wong Kediri gua. Saudara, yang ngomong baik ya. Jadi kita lihat tidak semua itu orang baik, ya. Walaupun kita kenal awal baik, tapi karakter orang berbeda-beda, antara istri, suami, antara anak itu berbeda-beda. Hanya bagaimana mengondisikan karakter-karakter itu menjadi keluarga, saudara. Udah gampang ini, saudara. Kita harus tahu, kita tegur dengan sabar, kita tegur dengan lemah lembut. Saudara, ada orang tua ngamuk-ngamuk, saudara. Enggak tahan aku iki Ya cerita. Saya sering ya kalau ada masalah gitu, tak kon cerita. Aku meneng, aku tak jadi pendengar aja. Udah ngomong ada apa ini? Ada masalah. Oh alah gini. Ya coba kamu berpikir lebih anu lagi, lebih dewasa lagi. Mari saudara, enggak mati masalah. Yang penting ada belas kasihan. Ada belas kasihan. Saudara, bahkan untuk orang-orang yang membenci atau yang melukai kita itu harus berbelas kasih. Iki sing kadang-kadang angel dilarani ati. Kon api sudi. Sudi. Gimana bisa? Dia harus ngelarani aku, temenan, ngelarani aku. Gimana aku bisa baik dengan dia? Ada orang-orang yang seperti ini, seolah-olah dirinya itu baik koyo Allah, seperti Gusti Allah. Keliru. Harus ada belas kasihan, saudara. Ya, saudaraku, yang lama, ya sekali itu ada kasus ya, saya pribadi ada kasus ya masalah gereja ya. Ada kasus, waduh, lain nurut mikir, tak pikir ya loro, jengkel iyo, tapi aku eling apa? Gusti Allah itu memberikan belas kasihan. Saudara, orang yang sering bikin sakit saya, orang bikin apa ya? Saya itu tidak senang melihat tindakannya, saudara. Saya rangkul dia, saya ngomong-ngomong dengan dia. Saudara, mari saudara, mari sampai detik ini, saudara. Gak ada satu gimana? Iya, saudara. Rahasianya apa? Orang yang sakit, ya kita baiki. Ojo, kita lebih baik, ya. Saudara, harus ada belas kasihan, harus ada pengampunan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara harus bisa. Ada orang yang bersalah dengan kita, bikin nama saudara jatuh, bikin saudara enggak, ya sudah. Kita bukan Allah kok ya. Kita itu umat ciptaannya Allah. Allah iso ngampuni wong sing apa? Yang bikin susah kita. Loh, kita kok enggak bisa? Saudara, ya kan dibikin Allah aja bisa mengampuni. Loh, kita kok enggak bisa? Sopo awake dhewe iki? Saudara, siapa diri kita?
biasanya ini akhirnya menjadi dendam. Nggak boleh, orang Kristen nggak boleh dendam. Di surga nggak ada orang dendam, pendendam itu tidak ada, saudara. Maka itu dalam Alkitab terus ya diajarkan belas kasih, diampuni. Satu kali saat tempo hari saya kan pernah ditipu 15 juta zaman itu. Tahun berapa itu, Mas? Tahun berapa? Lali ya? Lali. Aku dewi yo lali. Niku anak buahku dewe. Om pinjem gini. Saudara tak kei. Tiba janjinya pus kosong. Waduh iki. Bu Gembala bengok-bengok ini. Soalnya duit. Saudara, dah. Kita bersyukur aja. Saya selalu begitu. Nah, ketemu dengan anaknya, nangis di kaki saya. Kaki saya itu disembah. Ya, diambung, jangan aku doalah dah ngadek kok, dah masalahmu ndak ada apa-apa, dah kamu waktu itu perlu gitu aja lah, saya bilang sama anak itu. Nah, saya ndak tahu saudara ini bukan apa, tapi hari ini masih muda kok ya, masih anak itu, sekarang meninggal. Tuhan kok meninggal gitu. Ternyata ada ratusan pendeta yang ditipu sama anak ini, termasuk pendeta Apolos. Saya tertawa aja. Sudah, kamu nggak salah, kamu perlu di pemakaman kakaknya. Betul, saudara. Belas kasihan. Saya juga tidak menaruh dendam apa-apa, tidak akar pahit dalam hati saya. Sudah nama belas kasihan, sudah ampuni. Ketemu ya biasa. Saudara, coba kalau saya tidak bisa mengampuni, ketemu melengos aku, mangkel, mau ketemu arek iku. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ojo dendam, harus ada pengampunan. Sabar saja tidak cukup kalau kita tidak mengampuni. Itu hanya menahan, tetapi nanti akan meledak. Jadilah sabar dan mengampunilah tanpa perhitungan, karena tidak akan ada damai tanpa ada pengampunan. Saudaraku yang saya kasih, atau dikatakan dalam sini, saudara coba, atau apa, tidak ada keluarga yang, namun saudara coba ini ya, nah, tidak ada keluarga yang sempurna. Pengampunan itu mengundang kesabaran Tuhan atas hidup kita. Lek awake dhewe bisa mengampuni orang lain, sudah seneng lah. Itu kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan atas hidup kita sama. Wes digawe loro kaya ngopo, yang penting saudara, yang penting mengampuni. Tadi malam saya saksi pada saudara, Pak, saya pengen temu sudah lama, ini siapa nih? Orang yang ngebel saya kalau nggak ada namanya di HP saya, tak biarkan. Boy 100 kali tak biarkan. Baru dia ngomong, Pak saya ini, oh iya, orang ini nyakiti saya, orang ini melecehkan saya, saudara. Terus bilang apa? Bapak, saya minta nomor rekeningnya Bapak. Loh, nggih opo? Saya sudah baik dari dulu baik. Saya minta nomor rekeningnya Bapak. Loh, nggih opo? Saudara, enggak saya kasih. Baru tadi setengah jam 3 saya kirim, golek nomor rekeningku. Tak kirim, saudara. Dikai opo? Aku gak roh. Berarti rekening berarti duit. Lek duit tangi dandani iki temenan. Wis piro tak le?
Kita ada mimbar gitu, diratakan aja gitu. Ini orang yang makin saya ampuni, wes tanpa embel-embel. Saudara, jadinya apa? Baik. Jadinya keluarga, jadinya baik. Orang-orang yang menyakiti saya dulu malah sekarang jadi keluarga. Karena apa? Itu loh pengampunan dari hati kita itu, saudara. Jadi pengampunannya. Halo? Ada pengampunan? Ada pengampunan? Amin. Harus ada pengampunan. Saya yakin setiap orang pasti ada masalah. Kok koyo hebat-hebat wae. Lah kamu wong manusia. Bukan Tuhan. Manusia. Tuhan tuh yang serba segalanya. Kowe ngampuni orang. Loh kita kok ndak ngampuni. Mbok sakito koyo ngopo? Kita harus mengampuni, saudara. Jadi saya ingin katakan, saudara, keluarga kita akan bahagia. Sebab itu akan datang pada serentetan-serentetan dalam keadaan apapun juga. Ketika kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, kita pun juga suatu kali bisa berbuat salah, kita pun tidak akan diampuni. Tabur tuai, saudara. Ya tidak usah panjang-panjang. Itu masalah kehidupan. Masalah duit sedikit. Ini orang di luar Tuhan ya. Saya konsul, saya ngomong-ngomong. Om, mangkel aku om. Apa om? Ini bener tak bela nih koyo apa ngene. Ternyata njekek aku ngene. Aku dalam keadaan ini ndak dia apa-apa lo nggak ditolong ndak apa. Saya cuma ngomong apa? Manusia itu bisa salah. Sampai harus besar pengampunan Pak ya. Nggih Om nggih. Iya kudu ngampuni. Ampuni ae lah. Ben jenengan mboten mikir, ndak loro. Wong mikir ku loro ya. Ojo mikir. Sekarang babah luweh. Sudah. Mikir tuh jangan berat-berat. Ya. Saudaraku yang saya kasih, seseorang ini bilang apa? Ya Om, ampuni. Orang di luar kita, orang di luar Tuhan. Saya penginjilan saya kepada orang itu guyon, tapi mengena jurus maton. Saudara, ya Om. Dan mereka mengikuti sampai sekarang ini. Yang terakhir ini, wah 10 menit paling ya. Yang terakhir ini di dalam keluarga pribadi masing-masing ayah, ibu, anak. Harus ada perkataan yang membangun. Kata-kata yang membangun, enggak menjatuhkan, enggak menjelekkan, enggak memporak-porandakan, yang membangun. Harus keluar dari mulut bapak, ibu, anak. Itu nanti keluarga jadi baik, keluarga jadi bahagia. Kalau ini tidak ada perkataan yang membangun, yang ada kata-kata binatang yang keluar di sana, setiap kali marah binatang yang keluar. Apa jadinya keluarga itu? Katanya pengen keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang seperti itu dalam Mazmur 128 tadi. Saudara, kata-kata yang membangun, yang disengaja, bukan dari sengaja, yang disengaja. Perhatikan yang disengaja, disengojol ya. Membangun kata-kata enggak disengaja. Enggak, ini yang disengaja. Dia tahu apa yang dia katakan. Sebab itu orang Kristen setiap kita saat durunge ngomong dipikir dhisik. Iku membangun atau menjatuhkan. Jangan sampai keluar tahu-tahu bikin orang lain bersedih hati. Saudara, kata-kata yang membangun.
orang Kristen kalau itu terjadi, wah luar biasa. Sekalipun kalian muda akan dihormati banyak orang. Saudara, wibawa. Wibawa itu bukan karena penampilan saudara, bukan. Karena pribadi saudara. Perkataannya membangun. Ibu, teko nyambut gawe, kesel, bapak ini harus perkataan yang baik. Ojo Pak, ini sekalipun berat. Suami ya gitu. Ibu pergi kemana ini? Gini, jangan, dicoba dilihat dulu. Nah saudara, tapi kita belajar, kita belum sempurna, kita masih bisa salah, tapi belajarlah untuk membangun keluarga kita itu dengan perkataan yang positif. Saya salah roh ya, salah. Maunya ngamuk ini ya, maunya ngamuk ini. Tapi begitu ketemu wonge, direm, dijaga. Lah iso apa? Dibur dulu. Wah, gitu ya. Coba. Istri saya ibu gembala ini kan. Lah saya marah, tak tinggal. Wis, tak mau saya. Ning Bageng. Kono main-main sama anak-anak muda, sama orang-orang di luar Tuhan, ngomong guyon sama sopir-sopir tebu. Saya ngomong banyak loh. Wis Padang mulai. Ya Pak Ma. Nah, wis ngomong. Sudah bebas. Ada perkataan apa? Iki enak apa? Oh enak. Ya. Ojo kalau istri nawani pagi enak apa? Oh gak enak iki. Wah. Saudara gak akan dimasak no. Oh enak gak enak apa? Kudu ngomongnya apa? Oh, enak ya. Pokoknya bisa ndak? Bapak-bapak gitu bilang gitu, bisa nggak? Istrinya, Pak ini masak aku enak nggak? Icipin, enak Pak. Walaupun bapak-bapak suaranya nggak enak, jelas nggak enak tuh, bukan selera aku ngomong, enak Pak, enak. Supaya ndak ditapuk. Ya wis nyekotek ning pawon. Saudara, perkataan yang sehat, perkataan yang membangun. Dalam Kolose 3, 16, 17, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Beres kan? Rumah tangganya ayam, ya, rumah tangganya ayam, berkati datang. Tidak percaya pada saya. Rumah tangganya ayam, berkati datang pada kita. Gitu loh. Saya pikir, oh iya ya. Wis lek penting golek ayam ae, ning rumah tangga ayam ae. Wis walu suami ndak cocok dengan masakan istrinya, pokoknya makan aja enak bagus. Puji istrinya. Istrinya juga muji suaminya. Saling puji memuji. Anak juga dipuji, senang mereka. Keluarga itu akan bahagia, anak tentrem di rumah. Senang melupa, ngomong. Ada anak blung metu, lebu. Blung metu. Jadi enggak pernah ketemu. Kenapa? Mungkin maklum ya, saya sibuk, suami sibuk, tapi berikan waktu untuk keluarga. Saudaraku, perkataan membangun yang disengaja akan menyempurnakan keluarga. Mungkin susah untuk meminta maaf atau
mengucapkan I'm sorry ya, minta maaf. Ya, bilang I'm sorry, bahasa Inggris saya. Enggak apa-apa, aku juga iso, tapi ada I'm sorry, minta maaf aku. Setiap salah, ojo izin. Biasanya wong lanang izin. Ngopo minta maaf bodho bojoku? Izin. Malu. Moro baik kita, tak datang minta maaf ya. Minta maaf. Istri salah, minta maaf. Kan baik itu rumah tangga seperti itu. Enggak dindeng, enggak minta maaf, satu dengan yang lain ada kontra hati. Lah kontra hati itu enggak akan bahagia. Di rumah tangga enggak akan bahagia, enggak akan tentram. Yang tinggal di sana pun enggak akan tentram. Saudaraku, pernah saudara bilang, suami-suami, bapak-bapak ini, bilang sama istrinya, ya enggak usah bahasa Inggris, aku tresno marang kowe dik. Pernah saudara? Pernah enggak? Istri, I love you pak. Itu kata-kata membangun itu saudara. Wong jadi I love you itu, wong jadi I love you itu, woi, atine mongko, wih, bojoku seneng ternyata. Lakukan enggak apa-apa, bapak-bapak. Sambil guyon sama istrinya, ojo keluarga medendeng. Saudaraku, ada kata-kata yang membangun, ya. Ya itu mungkin enggak tradisi kita ya, jarang. Bapak-bapak salah ya wis. Pokoknya gue wis terus mari, wis apa-apa wis api aneh itu. Tapi loro, sakit hati ini saudara. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dihitung loh saudara. Kesalahan itu akan dihitung dari semenjak saudara menikah sampai sekarang ini. Tak hitung salahmu piro pak. Nah, bujuk aku ping piro. Bapak-bapak di sini tidak ada yang bujuk istrinya kok ya. Yakin tidak ada. Lu kok guyu itu loh, enggak ada. Baik-baik semuanya kok. Demikian pula istri juga enggak pernah bohong sama suaminya kok ya. Berikan kata-kata yang membangun. Bojone kerja kesel. Ono wong wedok, ya ada orang perempuan ini isinya ku nyacat. Isinya cuma nyacat. Bojone sih lungguh. Si lungguh, nah, tak lungguh. Nah. Nah, sih lungguh, dorong ngombe, wis tet. Kok mes amin bayaran nih? Biasanya enggak seperti ini. Iki sisane ning ndi? Kalau bojo protek kayak ngene bahaya ini. Wong lanang enggak iso jujur tambahan. Wah, daripada aku jujur bojoku, tak delikno apa duwike. Disaki. Kok enggak jujur ya salah. Enggak jujur apa meneh? Tadi ya membangun. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin untuk mengekspresikan, menyatakan pernyataan kasih itu tidaklah sesuai dengan kepribadian kita. Kita izin ya, malu izin nyampaikan maaf. Tapi ada orang yang biasa minta maaf, ya pada istrinya, saudara minta maaf itu. Kalau salah, kamu minta maaf. Kalau kamu diberi, kamu harus berterima kasih. 2 kalimat ini penting dalam hidup ini. Kalau kamu diberi, bilang terima kasih. Kalau kamu salah, minta maaf. Wis loro iki urip ini. Tentrem saudara. Ya, saya kepingin menjadi keluarga yang baik diberkati Tuhan. Wis enggak usah, enggak kaya ritek lah, pokok kita tentrem. Tapi yakin keluarga yang seperti ini akan diberkati oleh Tuhan. Akan diberkati oleh Tuhan.
titenono. Wah, titeni sapa? Delok saiki. Jemati sapa? Wah. Lek dipetani enggak ono sing bener kabeh. Wong mesti salah. Tapi mengapa kita tidak berusaha? Ya, karena jengkel, karena mangkel dan sebagainya. Perkataan yang keluar bukan kata-kata yang membangun, tapi kata-kata yang menyakiti. Ya, ini selesai, saya sampai di sini aja. Mari kita bangun keluarga kita masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada. Ketika itu saudara bangun dalam rumah tangga saudara, saudara akan jadi mercusuar. Banyak orang datang kepada saudara. Wong lungguh ning omahmu wayem ndak karu-karuan. Tapi ana wong metamu, sing lungguh kursi nih. Gage-gage lek arep lunga. Soale apa? Saya pernah tanya, ngopo kok gitu? Sing di omah koyo ini alah enggak salah. Kabeh wong duwe salah. Saya sering menghibur orang yang datang seperti itu. Kita belajar, saudara. Anggap, sampaikan kalimat yang membangun, ya. Dan nanti praktek di rumah. Kalau saudara salah minta maaf, istri atau suami. Nanti pertama belajar, nanti guyu. Iya, aku kan belajar. Guyu. Enggak biasa, saudara, enggak biasa. Guyu. Tapi enggak apa-apa, lebih baik saudara diguyu daripada enggak diguyu tapi jadi omongan orang. Ya, Tuhan berkati saudara. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan nyanyikan pujian. Tadi Mas seperti rusa yang haus ya. Well, musik dipersilakan maju ke depan untuk menyanyikan pujian seperti rusa yang haus. Nah, ibu-ibu ini sudah singer ini ya. Ya, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang Kau tahu tanpa waktu
hati rusa yang haus. Saya haus, ku aliran sungaimu, hatiku tak tahan tanah besar, nanti datangnya hujan, begitupun jiwamu, Katakan pada Tuhan, Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Hatiku kau tahu, dan waktu lebih dekat lagi padamu, dalam indahnya dapat katakan hanya Engkau. pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Hati kau tahu, ku lebih dekat lagi padamu, dalam indahnya terdapat Hanya Engkau, haleluya. Saya minta nanti Ibu Vicky akan berdoa maju ke depan. Sekali lagi hanya Engkau, angkat suara Engkau. Hati
kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus. Yesus Tuhan tolong. Iya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iya Tuhan, berkati Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau jamah Tuhan. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Tolong lawat mereka Tuhan. Lawat mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Berkati mereka Tuhan. WL Singer musik, Tuhan akan memberkati mereka. Haleluya Yesus. Amin.
Puji Tuhan, saudara. Kita akan mendengar pengumuman. Saya akan baca besok hari-hari kedepannya. Warta Jemaat ini akan saya limpahkan, saya percayakan untuk menangani Pak Ishak, untuk menangani ini semua. Jadi nanti saya akan ajari supaya Pak Ishak nanti bisa membantu saya di dalam pelayanan ini. Saya akan baca jadwal pelayanan dalam sepekan. Ibadah perak Selasa 30 April 30 Mei 2003, WL Ibu Suyono, tempat gereja, renungan gembala jemaat. Ya, ini tempat gereja Perak. Bagi saudara yang mau rumahnya, tempatnya dipakai ibadah, segera omong sama saya atau laporan, nanti dicatat sesuai tanggal berapa, nanti kita akan tulis di sana. Ibadah Komisi Wanita 1 Juni 2003, WL-nya Ibu Gimanaris, renungannya Ibu Gembala. Doa umum Jumat 2 Juni, pemimpin doa Ibu Gembala. Komisi Pemuda Sabtu 3 Juni, WL Saudari Adelvia, renungan Ibu Gembala. Ibadah raya dan perjamuan suci minggu depan tanggal 4. Pemimpin pujiannya Ibu Anita Prasetyo, singer Ibu Chandra dan Ibu Merisa. Pemusiknya Saudari Stephen, Bapak Ishak, Bapak Danes, dan tambah lagi ya. LCD Pemuda Remaja Pengkhotbah Gembala Jemaat, piket Ibu Yuli Suwartini, Ibu Mios, dan Ibu Suwarno. Latihan dikoordinasikan dengan pemusik. Jadi saya rasa itu saja momen dari gereja, dan selanjutnya kami serahkan kepada WL yang akan menyelesaikan ibadah ini. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi ini. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja. Kita senantiasa mengucap syukur pada Allah, Allah yang kita, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, dan Kau sudah memberkati kami melalui pujian, melalui firman-Mu, dan tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang. Kau jaga dan lindungi, tiba di rumah dengan selamat, dan kembalikan kami pada hari Minggu, jam-jam ibadah yang ada di gereja kami untuk memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa kali ini untuk tahun politik ini Tuhan, kiranya Engkau akan berkati Indonesia, berkati para pemimpin partai, para pemimpin yang akan berlomba dalam demokrasi ini, supaya mereka dapat membawa rakyat Indonesia
damai, sejahtera, aman. Tidak terjadi gangguan-gangguan yang bersifat anarkis satu dengan yang lain. Tetapi Indonesia ini diberkati oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh sidang jemaatmu yang ada, baik yang datang pada siang hari ini maupun mereka yang tidak datang. Gerakan hati mereka untuk setiap kali ibadah mereka bisa datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini hamba-Mu berdoa, kalau kami akan pulang sebentar, jaga dan lindungi kami. Saudaraku, terimalah yang baik dari Tuhan, terimalah yang sempurna dari Tuhan, terimalah kecukupan daripada Tuhan, terimalah kesehatan datang daripada Tuhan, terimalah kasih karunia daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa dalam surga, cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus boleh menyertai saudara mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan.